Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Tini. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan akan menjelaskan dan menemukan robot yang telah kami buat. Kami telah membuat sebuah robot yang bernama T-Bot yang memiliki fungsi untuk mengantarkan sampah dari tempat sampah pribadi ke tempat sampah yang lebih besar atau kita sebut TPA. Alasan kami membuat robot ini karena kami memiliki tingkat kesibukan yang tinggi sehingga membuang sampah itu nggak ada waktu. Kayak kita butuh sesuatu yang memudahkan aktivitas kita sehari-hari sehingga muncullah robot ini. Terus untuk batasan masalahnya, jadi untuk demonstrasi robot kali ini, jadi kami membatasi bahwa robot ini cuma mempunyai satu rute, yaitu rute yang melingkar. Kemudian dipastikan bahwa cuma ada satu tempat penampungan sampah dan satu tempat pembuangan sampah. Kemudian untuk sampahnya akan dimasukkan secara vertikal dalam tempat penampungan sampahnya. Robot ini bertujuan untuk memudahkan bagi pembuang sampah untuk tidak langsung pergi ke tempat sampah utama untuk membuang sampahnya. Jadi konsepnya yaitu robot ini akan menampung sampah di spot-spot penampungan sampah. Kemudian secara otomatis apabila sampahnya sudah penuh, maka akan dibuang ke tempat penampungan sampahnya. Seperti itu. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang desain robot kami sendiri. Jadi untuk T-Bot, desain kami tidak begitu rumit. Jadi kami menggunakan struktur line tracing biasa, yaitu kami menggunakan base-nya kuboid, seperti itu. Dia akan dipasang sama 2 roda yang digerakkan menggunakan motor Revolut masing-masing ya. Lalu kemudian kita untuk keseimbangan kita pasang caster di sini. Ini adalah model bawaan dari Coppelia Sim yang bisa digunakan untuk bebas ya, untuk mengikuti ke arah mana saja robot ini akan berjalan. Seperti itu. Untuk line tracing-nya kita memakai 3 sensor, vision sensor. Di sini ada right sensor sama left sensor. Komponen utama untuk line tracing-nya digunakan untuk mendeteksi jika robot ini keluar jalur, maka robot ini akan kembali kepada jalur. Maksudnya adalah jika left sensor mendeteksi jalur seperti ini, jalur hitam, maka robot akan mengusahakan untuk kembali ke jalur. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya untuk right sensor. Kemudian untuk komponen utama dari T-Bot ini sendiri, kami menggunakan base ini, tiang ini, sebagai alat untuk menempelkan tempat sampahnya. Di sini juga ada hand-nya, tangannya. Jadi kedua komponen ini nanti akan berfungsi untuk memutarbalikkan tempat sampah ini ketika hendak mengosongkan tempat sampah ketika sudah dekat dengan TPA yang tadi sudah disebutkan. Jadi komponen hand ini yang nanti bisa digerakkan ini, dia digerakkan oleh sendi Revolut, yaitu untuk memutar posisi dari hand ini untuk memutar di atas silinder ini, memutar di atas tiang dasar ini. Kemudian untuk tempat sampahnya, supaya yakin bisa masuk ke dalam tempat sampah TPA dan tidak kececer kemana-mana, kami tambahkan juga prismatic motor ya. Jadi itu untuk extend, memanjangkan tempat sampah menjauh dari tiang-tiang dasarnya, seperti itu. Jadi di mulut tempat sampah ini sendiri, kami sudah pasang detektor kami ya, yang menggunakan proximity sensor. Ini berfungsi untuk mendeteksi apakah tempat sampah ini sudah penuh atau belum. Gitu ya. Kita pasang di atas mulutnya, didesain hampir untuk menutupi seluruh area mulut tempat sampah. Kita paling dekat menggunakan bentuk disk seperti itu, bentuk disk dengan sudut sekian ya, hampir menutupi. Logikanya adalah jika tempat sampah ini sudah penuh, proximity akan mendeteksi jarak tertentu ya, jarak yang dekat dengan proximity sensor dalam durasi
durasi tertentu, itu berarti tempat sampahnya sudah penuh. Seperti itu. Kemudian untuk robot ini bisa berjalan otomatis, dia bisa mengetahui di mana TPA-nya, di mana tempat dia menunggu, waiting untuk mengisi sampah, ya di tempat stationary-nya, tempat dia menunggu untuk dimasuki sampah, itu kita simbolkan dengan zona hijau. Seperti ini zona hijau, itu akan dideteksi oleh middle sensor di sini. Middle sensor ini berfungsi untuk melihat apakah dia berada di zona hijau atau zona merah. Ketentuan yang kami buat di sini adalah jika di zona hijau dia akan berhenti untuk menampung sampah sampai penuh. Jika robot ini sudah yakin bahwa tempat sampah ini siap untuk dikosongkan, maka dia akan berjalan menuju zona merah. Dan di situ, di zona merah itu pasti akan ada TPA di situ. Nah, maka robot akan membuang muatannya ke TPA tersebut, seperti itu. Mari kita sekalian coba aja menjalankannya. Jadi untuk kepentingan simulasi ini kita menggunakan unlimited ya, unlimited spawner untuk sampahnya kita menggunakan spheroid. Sekali lagi hanya untuk kepentingan simulasi saja. Jadi seperti ini, kita akan taruh di atasnya tempat sampah ya. Nah, di sini proximity akan mendeteksi sesuai threshold, lalu kemudian akan berjalan. Seperti itu. Bisa dilihat di middle sensor apa yang dideteksi sejauh ini. Dia akan berjalan line tracing mengikuti jalur sampai dia akan menemukan zona merah. Ketika di zona merah dia akan berhenti membuang muatan lalu kemudian jalan kembali sampai sampai menemukan zona hijau kembali dan siap untuk menerima muatan kembali. Dan begitu seterusnya algoritma robot ini berjalan dari awal sampai akhir, dia akan looping seperti itu terus. Ya, dan seperti biasa programnya akan berjalan mengisi kembali sampah tersebut. Jadi sensor-sensor yang utama yang dipakai di sini adalah sensor middle sensor dan juga proximity sensor. Itu adalah komponen-komponen utama yang menjadi dasar dari T-Bot ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi oke, coba kita lihat sekali lagi deh. Sekarang robotnya akan menjalani putaran kedua, tempat sampahnya sudah penuh. Jadi seperti itu. Sekali lagi ini pakai left sensor dan right sensor untuk komponen line tracing utama. Lalu ketika di zona merah dia akan membuang muatannya kembali di sana. Dan sudah dipastikan sampahnya tidak akan meleset masuk ke TPA tersebut jika TPA tersebut sudah dibangun dengan jarak yang sudah ditentukan ya. Sudah pasti masuk ke dalam TPA dan tidak berkeliaran di luar TPA. Seperti itu. Jadi kami menggunakan 2 script utama untuk robotnya. Yang pasti kita akan menggunakan ini kita object handle untuk semua sensornya dan juga untuk mendapatkan semua motor yang berfungsi. Kita menggunakan left motor dan right motor untuk rodanya, mid motor ini untuk tangannya ya. Dan juga trash motor ini adalah yang untuk mengekstensi supaya tempat sampah ini menjauh dari robotnya. Seperti itu. Untuk inisiasi, kita inisiasikan tempat sampah ini kosong dengan speed 0 dan start time ini akan digunakan untuk menghitung waktu. Kita akan memerlukan itu supaya tempat sampah ini hanya akan berjalan ketika sudah dites oleh waktu ya, bahwa tempat sampah ini benar penuh. Jadi seperti itu. Kita logika utamanya akan di syscall actuation di sini. Kita akan lihat jika sudah terhitung penuh, maka robot ini akan mulai menghitung waktunya. Dari sini singkat cerita kita untuk kepentingan simulasi robot ini akan menghitung kalau proximity sensor ini sudah tempat sampah ini penuh jika sudah dihitung 3 detik.
dari proximity sensor, maka akan dianggap tempat sampah ini sudah siap untuk dibawa ke TPA, seperti itu. Lalu kemudian ketika ketika seperti itu, maka speed-nya akan kita buat jadi 8 dan kita inisiasi kembali penghitung waktunya menjadi 0. Lalu ketika full, maka yang dijalankan adalah sebentar. Oh ya, yang dijalankan adalah seperti ini. Kalau sudah penuh, dia akan mencari zona merah ya. Di sini kita pakai middle data 12. Seperti itu, sesuai threshold yang kami gunakan itu untuk memastikan bahwa dia ada di benar-benar di zona merah. Seperti itu. Kita memakai target position di sini, jadi sudah pasti motornya akan mencapai sudut tertentu. Itu jadi tidak akan berhenti tengah jalan, tidak akan terus berputar. Terus yang sendi prismatik tidak akan terus memanjang, seperti itu. Kalau sudah, akan dihitung kembali, kita kasih delay juga 3 detik supaya ketika menuangkan robotnya tidak berjalan, seperti itu. Kemudian kalau sudah dituangkan, kita inisiasi lagi tempat sampahnya sebagai kosong. Lalu kita buat berjalan sampai dia mendeteksi zona hijau. Seperti itu. Kalau sudah, dia akan kembali menunggu tempat sampahnya penuh. Dan untuk kebutuhan simulasi, kita menggunakan script lain, yaitu script untuk menggenerate sampah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk membuat bola, jadi while true ya, kita selama program ini berjalan, dia akan terus menuangkan sampah di atas tempat sampah itu. Kenapa tadi ketika berjalan tidak ada sampah yang berceceran di lantai, soalnya kita gunakan pelindungnya ya, yaitu awan ini. Ini akan digunakan untuk melindungi tempat sampah ini selama berjalan supaya sampah ini tidak akan turun ke tempat sampah selagi berjalan. Karena seandainya itu terjadi, dia akan menghalangi jalan dan bisa membuat robot ini berputar balik atau menabrak gitu ya. Dan kita tidak mau itu terjadi di simulasi kita. Tapi dalam kenyataannya script ini tidak akan dipakai seperti itu. Jadi ada yang perlu dijelaskan di sini adalah kenapa harus ditunggu sebanyak 3 detik, itu adalah supaya tempat sampah ini tidak akan berjalan hanya karena sampah masuk gitu loh. Kalau tidak ada durasinya, maka ya kita masukkan sampah aja satu ya, maka botnya akan langsung kabur ke TPA. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Kemudian mungkin di dunia nyatanya kita akan buat nggak cuma 3 detik ya, tapi mungkin sampai 5 sampai 10 menit seperti itu. Untuk menunggu sampahnya udah penuh baru tempat sampahnya akan berjalan. Itu supaya nggak ada yang iseng kayak ada yang naruh tangan di tempat sampah terus robotnya lari ke TPA gitu ya, jangan sampai seperti itu. Oke, jadi sekarang kesan dan masukan ya sama kelas robotik ya. Mungkin kesannya sih karena kelas online nggak bisa memprogram robot langsung gitu ya. Kesannya sih harusnya rasanya lebih mudah daripada kalau kelas aslinya. Dan masukannya sih mungkin masukan dari saya harus kayaknya karena kita menggunakan program Coppelia selama kelas dari awal sampai akhir, mungkin kayak akan lebih bagus kalau nggak cuma share tutorial dari orang gitu, maksudnya kayak benar-benar kayak mungkin dari Astosnya atau dari Budininya itu juga ngajarin cara pakai Coppelia dan juga bagian-bagian penting seperti mungkin diintegrasikan dengan script Python dan lain-lain, soalnya ya itu yang penting-penting di situ sih soalnya. Dari saya sih seperti itu. Kalau dari saya, mungkin kesannya karena ini full online juga agak kesusahan karena, apa ya, kayak belajarnya cuma dari tutorial, kayak nggak ada praktek secara langsungnya. Dan menurut saya juga kan nggak semua anak tuh udah punya dasar Python atau coding yang robot gitu kan. Jadi dan juga belum tentu anak-anak itu mudah, kayak mencerna apa yang dia pelajari sesuatu yang baru ini. Jadi kayak
agak kesulitan di situ sih kalau menurut saya, kayak gitu. Kalau dari saya, jadi pengalaman saya di dalam kelas robotika ini, saya menerima banyak ilmu dan manfaat tentang robot dan bagaimana cara mendesainnya. Namun seperti dari kesamaan teman saya menganggap bahwa dengan tidak adanya praktikum secara real, secara fisik langsung membuat robotnya, saya merasa bahwa ada yang kurang tentang kelas ini. Selain itu, untuk aplikasinya itu Coppelia itu menurut saya sangat jarang digunakan. Mungkin dari saya, soalnya saya melihat di internet juga agak susah untuk mencari referensi mengenai Coppelia ini. Jadi mungkin untuk kedepannya, apabila kedepannya saya sangat berharap kelas robotika itu bisa diadakan secara offline, secara real langsung, bisa buat robotnya secara langsung, atau jika tidak akan dicarikan aplikasi yang gampang dicari untuk referensinya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Jadi mungkin sekian dari presentasi demo FP Robotika dari kelompok 3. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.